فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pertanyaan Jibril yang kedua. Fa akhbirni 'anil iman. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan al-imanu billah atau an tu'mina billah. Taib, indak ya Faris. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara global harus terpenuhi padanya berapa hal pokok? 4 hal pokok. Apa saja? Pertanyaannya, al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah ini harus terpenuhi berapa hal? 4, sudah betul. Apa saja? Baik, iman tentang adanya Allah, iman tentang rububiyah Allah. Yang dimaksud rububiyah itu apa? Nah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pengatur, dan satu lagi yang bisa ngatur itu yang bagaimana? 3 hal ini semua perkara rububiyah kembali kepadanya. Maka jangan sampai lupa. Penguasa. Makanya ingat-ingat, iman terhadap rububiyah Allah maksudnya beriman bahwasanya Allah itu adalah pencipta, penguasa, dan pengatur. Pemberian rezeki, kematian, kehidupan masuk dalam pengaturan. Nah, baik, jadi tidak keluar perkara-perkara yang berkaitan dengan hak rububiyah Allah. Nah, tidak keluar dari 3 perkara ini. Taib, yang ketiga jelasan. Nah, yang lainnya yang ketiga, Muhammad. Iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Dengan mengimani apa ketika maksudnya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Apa? Yaitu mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyamakannya dengan makhluk dan tanpa bertanya tentang bagaimananya. Taib, yang keempat, beriman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beriman bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa?
Nah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Baik. Jadi, Indak ya Raihan. Tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Dari urut-urutan rukun iman. Iman kepada malaikat. Setelah itu iman kepada kitab, dan yang keempat iman kepada Rasul. Bagaimana kita ambil faedah dari urut-urutan ini? Kok disebutkan kitab baru Rasul? Apa? Bagaimana kesesuaiannya? Kemarin diterangkan. Ini untuk yang besar, ini untuk nerangkan yang besar. Jadi santai. Terangkan ya Hudzaifah. Baik. Nah, dikarenakan para malaikat dialah yang diamanai sebagai sebagai pengemban untuk menyampaikan Alkitab kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka urutan ini urutan yang sangat sesuai dengan sampainya wahyu kepada manusia. Baik. Malaikat itu sendiri asal maknanya dari apa? Asal kata dari malaikat, Zakaria. Al-alukah maknanya ar-risalah. Sehingga malak jadi maklakun, mufradnya malakun, jamaknya menjadi malaikah. Berarti mereka adalah rasul, para utusan-utusan Allah, tapi bukan dari kalangan manusia. Karena Rasulullah dua jenis, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Cuma dari kalangan malaikat khusus namanya tadi malaikah. Kemudian akhwan, berkaitan dengan rukun iman yang terakhir. Adapun rukun iman yang kelima, iman tentang hari akhir, baru saja kita lewati dalam pelajaran tahawiyah. Bahwasanya kita beriman tentang adanya hari akhir, dan hari akhir ikhwani fillah, tahapan paling pertamanya adalah al-qabr. Tahapan pertama dari hari akhir adalah qabr. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah tahapan pertama kali dari tahapan hari akhir. Oleh karena itulah setiap orang jangan menganggap bahwasanya kiamat itu jauh. Karena kiamat masing-masing kita ikhwani fillah sangatlah dekat. Kiamat masing-masing pribadi kita sangat dekat. Yaitu dengan nantinya seorang hamba maka telah tegak kiamatnya. Telah tegak kiamatnya. Taib, dan akan masuk kepada tahapan pertama dari hari akhirat, yaitu al-qabr. Atau disebut dengan barzakh, karena itu adalah waktu dia menunggu sampai tegaknya hari kiamat. Sehingga dari perkara itu akhwan, dari mulai alam barzakh sampai kemudian hari kiamat dan berakhir dengan surga dan neraka, itu semua berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Disebut dengan yaumul akhir
hari tersebut akhwani fillah. Naam. Kenapa? Li'annahu akhiru ayyamid dunya atau akhirul azminatil mahdudah. Dikarenakan itu adalah akhir dari hari-hari dunia. Setelah itu tidak ada hari-hari dunia lagi. Namun kembali kepada atau akan menuju kepada hari-hari yang lain, bukan hari dunia lagi. Nah, atau juga dikarenakan itu adalah akhir zaman yang terbatas. Setelah itu tidak ada batasan lagi. Setelah hari akhir tidak ada batasan lagi, karena hari kekekalan. Setelah itu tidak ada akhirnya. Taib. Sebagaimana kita baru saja melewatinya hadis tentang disembelihnya kematian, yang dengannya sangat jelas tidak ada lagi kematian, khuludun fala maut. Nah, kekekalan, setelah itu tidak ada kematian lagi. Makanya untuk hari tersebut akhwani fillah, hendaknya seorang mukmin betul-betul mempersiapkan, karena tidak akan ada lagi kematian padanya. Kalau seorang mendapatkan kesengsaraan, ya kesengsaraan abadi. Kalau yang didapat adalah kenikmatan, maka kenikmatan abadi. Maka persiapkan di hari-hari kita yang terbatas untuk bisa mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan di hari akhirat kelak. Adapun rukun iman yang keenam, itulah perkara yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sehingga beliau meriwayatkan hadits ini, akhwan. Karena beliau meriwayatkan hadits ini untuk membantah orang-orang Qadariyah, di mana orang-orang Qadariyah tidak beriman terhadap takdir. Dan beliau sebutkan hadits dari ayahnya ini, karena padanya disebutkan rukun-rukun iman, di antaranya rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir. Ditegaskan oleh beliau khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruknya, sehingga ini sangat jelas membantah orang-orang Qadariyah, di mana orang-orang Qadariyah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kebaikan saja, sedangkan keburukan-keburukan itu bukan dari Allah. Yang karena itulah mereka disebut Mukasyadabu. Karena orang-orang Qadariyah ini menetapkan Allah yang mencipta kebaikan, sedangkan keburukan bukan ciptaan Allah, dengan alasan bagaimana suatu keburukan dinisbahkan pada Allah, sehingga menetapkan dua jenis pencipta. Sehingga Nabi SAW sebut Qadariyah dengan sebutan apa? Ibadah. Disebut dengan majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Sebagaimana orang-orang majusi, mereka menetapkan dua pencipta, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Demikian pula orang-orang Qadariyah menetapkan pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Dan firqah Qadariyah ini telah kita singgung di awal, ada mencapai tingkat kekufuran. Kapan itu? Apa Ilya? Firqah Qadariyah yang sampai dihukumi kafir. Mereka yang tidak mengakui, tidak mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui setelah terjadi. Cuman Qadariyah jenis ini telah punah. Taib, menurut sebagian para ulama, dalam artian yang secara tegas dalam bentuk suatu kelompok yang mendakwahkan keyakinannya. Adapun mungkin ideologi pada sebagian orang, namanya ideologi, keyakinan atau akidah, tidak bisa kita mengatakan telah hilang sama sekali yang demikian. Tapi untuk suatu firqah yang secara tegas mendakwahkan keyakinan itu sudah punah, karena sangat jelas kebatilannya.
Nah, siapa saja mengingkari ilmu Allah kafir. Nah, karena itulah ikhwani fillah ditegaskan di sini khairihi wa syarrih, untuk apa? Menunjukkan bahwasanya semua perkara Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Dan di atas perkara ini para salaf kita ikhwani fillah dari kalangan sahabat dan para tabi'in pilihan sampai muncul fitnah qadariyah tadi di akhir-akhir zaman sahabat. Di akhir-akhir zaman sahabat, ketika yang tersisa tinggal sahabat-sahabat muda. Kemudian berkaitan dengan iman terhadap takdir secara global harus terpenuhi 4 hal pokok. Yang pertama, al-imanu bi'ilmillah, beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada satu perkara pun yang luput dari ilmu Allah. Allah Maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi. Bahkan akhwanifillah yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, bagaimananya Allah tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, walau ruddu la'adu. Baik, di surat Al-An'am akhwanifillah. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang permintaan orang-orang kufar yang masuk ke dalam neraka untuk dikembalikan, minta dikembalikan ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Maka nampak dari mereka apa-apa yang dulunya mereka sembunyikan. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, dihidupkan lagi, suruh kembali ke dunia, maka mereka akan kembali kepada perkara yang dulu mereka dilarang. Itu sudah pasti. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Al-An'am ayat yang ke-28. Jadi ini dalil yang sangat jelas. Perkara yang tidak terjadi, seandainya terjadi saja, Allah Subhanahu wa taala tahu akhirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Ini yang pertama. Yang kedua dari hal yang harus terpenuhi dalam keimanan terhadap takdir, al-imanu bil kitabah. Iman terhadap penulisan. Maksudnya apa? Kita beriman bahwasanya semua perkara ikhwanifillah telah selesai penulisannya. Telah selesai penulisannya. Semua yang terjadi di jagat raya ini telah selesai penulisannya. Semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kita wajib mengimaninya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita bahwasanya awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala uktub. Pertama kali Allah ciptakan qalam, pena penulisan takdir, Allah perintahkan kepadanya uktub. Tulislah. Diperintahkan untuk menulis maqadira kulli syai' sampai tegaknya hari kiamat. Takdir segala sesuatu. Kita wajib beriman bahwasanya apa yang terjadi di Jakarta ini sudah tertulis. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil masyiatin nafidzah, yaitu iman
dengan masya Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti terjadinya. Maksudnya bagaimana? Kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki tidak akan terjadi. Berarti segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, nah itu adanya karena masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah menghendakinya secara kauni. Ini maksud al-iman bil masyiah, dan masyiah identik dengan apa? Iradah kauniyah. Jadi jangan sampai bingung, masyiah itu sama dengan atau sinonim dengan apa? Iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauni, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mesti terjadi di jagat raya ini, baik Allah cintai maupun tidak Allah cintai perkara itu. Kemudian yang keempat, al-iman bil khalq, yaitu keimanan terhadap penciptaan. Dalam artian segala sesuatu yang ada di jagat ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Nah, makhluk yang kita dapati dia secara lahiriah padanya kebaikan maupun yang kita lihat padanya keburukan, semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Nah, keempat perkara ini wajib kita iman ya akhwan, berkaitan dengan al-iman bil qadar. Tidak sempurna keimanan terhadap takdir kalau tidak mengimani empat-empatnya. Nah, al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalq. Ini ringkasnya. Nah, jadi kita imani itu semua. Kemudian perkara penting dalam keimanan terhadap takdir, bahwasanya takdir sinullah alal khalqi, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, nah, atas para makhluknya. Oleh karena itulah tidak boleh kita berdalam-dalam dalam memikirkan takdir, karena telah tersesat kaum yang banyak di saat mereka tidak membatasi diri dalam dalam membahas tentang masalah takdir. Hanya pikirannya terlalu jauh memikirkan masalah ini, padahal itu adalah rahasia Allah. Terlalu banyak bertanya-tanya, yang dulu para sahabat tidak bertanya-tanya tentangnya, sehingga akhirnya tersesat sebagaimana tersesatnya orang-orang Qadariyah dan kebalikannya orang-orang Jabriyah. Ini dua golongan yang bertentangan dalam keimanan terhadap takdir. Kenapa? Karena terlalu berdalam-dalam dalam memikirkan takdir. Nah, sehingga kewajiban kita adalah beriman pokoknya. Semuanya Allah yang telah tetapkan. Kemudian tugas kita adalah beramal. Itu. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, nah, dengan pertanyaan yang mungkin juga muncul di benak kita ketika kita berbicara tentang masalah takdir, bahwasanya semua telah ditetapkan oleh Allah. Penghuni neraka sudah ditetapkan siapa-siapanya. Demikian pula penghuni surga telah ditetapkan siapa-siapanya. Nah, kemudian para sahabat ketika telah mengetahui itu dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul pertanyaan, fa fi mal amal? Terus untuk apa amalnya? Nah, kalau sudah ditetapkan semuanya, terus fungsinya amal itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan ikhwani fillah dengan apa? Dengan kalimat yang ringkas dan menyelamatkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah." Ini intinya. Ini jalan selamat dalam masalah takdir. Setelah kita meyakini empat tadi akhwan, dengan keyakinan yang tidak boleh ada keraguan padanya. Nah, kemudian apa tugas kita? Tidak usah berdalam-dalam, tapi ikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'malu, beramallah kalian, jalani hidup ini dengan apa? Dengan menunaikan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Beramal.
Wa kullun muyassarun lima khuliqalah, dan masing-masing akan dimudahkan menuju perkara yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan sebagai penghuni neraka, maka akan dimudahkan jalan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka, wal iyadzu billah. Kalau dia diciptakan sebagai penduduk surga, akan dimudahkan jalan untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Maka tugas kita ikhwani fillah yaitu beramal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atasnya. Ini jalan keluar dan jalan selamat dalam permasalahan takdir. Nah, pegang erat-erat ini ikhwani fillah untuk seorang bisa selamat dari dua firqah menyimpang yang saling bertentangan, yang menyimpang dalam masalah takdir ini. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertanyaan beliau yang ketiga. Fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu apa. Yang ini merupakan tingkatan paling tinggi dalam tingkatan Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, qal an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dimaksud dengan ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dua tingkatan pada ihsan. Yang pertama tingkatan di mana seorang beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam ibadah. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan di bawahnya, yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini tingkatan muraqabah. Tingkatan seorang hamba di mana dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah dia yakin bahwasanya dia dilihat oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, innama arada bil ihsani hahuna al-ikhlas wa huwa syaratun fi sihhatil imani wal islami ma'an. Hanyalah beliau menginginkan dengan hakikat ihsan di sini yaitu keikhlasan yang betul-betul keikhlasan penuh. Yang ini merupakan syarat sahnya keimanan dan keislaman. Baik. Kenapa ikhwan? Karena seorang kalau sudah mengucapkan kalimah syahadah tapi kemudian datang dengan amalan tanpa niatan yang ikhlas, maka dia belum dikatakan seorang muhsin dan juga tidak dikatakan mukmin yang sebenarnya. Dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini berarti terfokus pada ihsan ilal khaliq, yaitu berbuat ihsan kepada Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu ihsan yang paling pokok yang dituntut dari kita untuk mengikhlaskan semua amalan-amalan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan dari penjelasan tadi akhwani fillah, setelah kita ketahui dua tingkatan ihsan tadi, yang pertama tingkatan musyahadah yang diistilahkan dengan tingkatan musyahadah, yang kedua tingkatan muraqabah. Dan untuk tingkatan kedua ini saja akhwani fillah kita sudah sering kesulitan, sudah sering kita jatuh bangun padanya untuk senantiasa mematrikan pada diri kita bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Maka itu yang hendaknya kita upayakan terus menerus. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang penyebutan tentang ihsan di dalam Al-Qur'an. Nah, ketika beramal pun dituntut untuk ihsan padanya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Tayyib, ini dalam keadaan dia beriman. Kemudian di ayat yang lain Allah perintahkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini 3 tingkatan dalam Islam yang disebut dengan maratibuddin, ikhwan. Tingkatan-tingkatan agama yaitu Islam, iman dan ihsan. Yang apabila disebutkan dalam satu konteks, maka ketiga-tiganya ini memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, Islam merupakan tingkatan paling awal, mencakup semua orang yang melafazkan kalimat syahadah, yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Selama dia menunjukkan amalan zahir, amalan-amalan Islam, maka dihukumi muslim. Dan yang pertama kali adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tidak dikeluarkan dari hukum ini sampai dia menunjukkan perkara yang membatalkannya, baik itu dengan berbuat kesyirikan atau melakukan pembatal-pembatal keislaman. Kemudian tingkatan yang di atas itu yaitu tingkatan mukmin. Hal ini menunjukkan tidak semua muslim itu mukmin. Nah, karena banyak muslim yang secara zahirnya itu Islam tapi tidak masuk kategori mukmin. Nah, di mana mukmin ini harus terpenuhi padanya padanya amalan-amalan batin tadi berupa rukun-rukun iman yang wajib diimani. Kemudian tingkatan yang lebih dalam dan lebih tinggi dari itu adalah muhsin, di mana tidak semua mukmin itu bisa mencapai tingkatan muhsin. Taib, sehingga kalau dibuat lingkaran ikhwan, lingkaran paling luar, paling lebar muslim, kemudian lingkaran di dalamnya mukmin, kemudian lingkaran yang paling dalam, sehingga menyeleksi dari sekian kaum mukminin, ada orang-orang khusus yang mencapai tingkatan ihsan. Taib, inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai sebagaimana dalam ayatnya innallaha yuhibbul muhsinin. Dan itu pula yang kita upayakan untuk betul-betul kita bisa masuk dalam deretan tersebut. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.